Bayangkan sejenak, dunia yang kita pijak saat ini berjalan dengan sangat cepat. Jalanan ramai, waktu terasa begitu singkat, dan setiap sudut kehidupan dipenuhi dengan desakan untuk memiliki lebih banyak. Kita hidup di zaman ketika ukuran keberhasilan manusia seringkali ditentukan oleh seberapa besar rumahnya, seberapa mewah mobilnya, seberapa mahal pakaian yang dikenakan, dan seberapa banyak angka yang terpampang di rekening bank. Dunia modern menjadikan ukuran material sebagai tolok ukur harga diri. Namun, di balik hiruk-pikuk peradaban ini, ada satu kata yang seringkali diabaikan, bahkan disalahpahami: kesederhanaan. Kata yang seolah dianggap kuno, tak berguna, dan identik dengan kelemahan. Banyak orang memandang sederhana sebagai tanda tidak mampu, tanda kekurangan, tanda bahwa seseorang tidak bisa meraih apa yang dunia tawarkan. Tetapi benarkah demikian? Ataukah justru kesederhanaan adalah bentuk kekuatan yang paling dalam, yang lahir dari jiwa yang merdeka? Filsafat-filsafat besar dunia sejak ribuan tahun lalu telah berbicara tentang hal ini. Dari barat kuno lahir Stoik, sebuah pandangan hidup yang mengajarkan manusia untuk tidak diperbudak oleh hal-hal eksternal, melainkan mencari kekuatan dari dalam diri. Dari timur Islam datang cahaya yang menuntun manusia untuk hidup penuh keseimbangan, dengan hati yang bersyukur dan jiwa yang merasa cukup. Keduanya, meskipun lahir dari tradisi yang berbeda, menyampaikan pesan yang sama. Sederhana bukanlah kekurangan. Bagi para filsuf Stoik, kesederhanaan adalah kunci kebebasan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin dengan kekuasaan tak terhingga, menulis dalam catatannya bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari harta atau jabatan, melainkan dari kemampuan mengendalikan diri dan menjaga ketenangan batin. Baginya, kekayaan sejati tidak ada di luar diri, melainkan di dalam hati yang tenang. Seorang raja sekalipun bisa merasa miskin jika ia dikuasai oleh keinginan tak berujung. Sebaliknya, seorang budak bisa merasa kaya jika ia mampu melihat dunia dengan hati yang puas. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang lahir dalam belenggu perbudakan, memahami makna itu dengan sangat mendalam. Ia berkata, "Jika kamu ingin membuat dirimu kaya, jangan tambahkan harta, tetapi kurangi keinginan." Kalimat ini sederhana, namun seperti pisau tajam yang membelah ilusi dunia. Betapa sering kita terjebak dalam keinginan yang tidak pernah selesai. Satu benda kita dapatkan, lalu muncul keinginan berikutnya. Satu puncak kita capai, lalu kita merasa masih kurang karena melihat ada puncak lain yang lebih tinggi. Hidup dalam lingkaran ini sama seperti mengejar bayangan. Semakin dikejar, semakin menjauh. Disinilah Stoik mengajarkan bahwa hidup sederhana adalah cara untuk keluar dari lingkaran itu. Bagi Stoik, kesederhanaan bukanlah keterpaksaan. Ia adalah latihan jiwa. Dengan hidup sederhana, manusia belajar melepaskan cengkeraman dunia, membebaskan diri dari penjara hasrat, dan menemukan kebebasan sejati. Orang yang sederhana bukan berarti orang yang miskin. Orang sederhana bisa jadi adalah orang yang kaya raya, tapi ia tidak meletakkan hatinya pada kekayaan itu. Ia bisa minum dari gelas emas, tetapi ia juga bisa bahagia dengan segelas air biasa. Itulah kemerdekaan yang diajarkan Stoik. Sementara dalam filsafat Islam, kesederhanaan ditempatkan pada derajat yang sangat mulia. Islam mengajarkan qanaah, sikap merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qanaah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menerima hasil usaha dengan penuh syukur. Kesederhanaan dalam Islam adalah kebijaksanaan hidup. Ia bukan tanda bahwa seseorang kekurangan, melainkan tanda bahwa seseorang tidak diperbudak oleh dunia. Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau adalah pemimpin besar dengan pengaruh yang melampaui zamannya, memilih hidup dalam kesederhanaan. Beliau bisa saja hidup dalam kemewahan, tetapi beliau memilih untuk tidur di atas tikar kasar, makan dengan sederhana, dan berpakaian tanpa berlebihan. Kesederhanaan beliau bukan karena tidak mampu, melainkan karena pilihan sadar untuk mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan ada pada harta, melainkan pada hati. Hadis beliau yang terkenal berbunyi, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa." Kalimat ini adalah inti dari kesederhanaan.
Orang yang jiwanya kaya tidak akan merasa miskin meskipun hartanya sedikit. Sebaliknya, orang yang jiwanya miskin tidak akan pernah merasa cukup meskipun seluruh dunia berada dalam genggamannya. Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya menekankan bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Jika dunia diletakkan di tangan, ia bisa menjadi ladang amal. Tapi jika dunia diletakkan di hati, ia akan berubah menjadi beban yang menjerat. Kesederhanaan dalam Islam adalah cara untuk menempatkan dunia pada tempatnya, di tangan, bukan di hati. Kedua tradisi besar ini, Stoik dan Islam, meskipun lahir di zaman dan tempat yang berbeda, bertemu dalam satu titik kesadaran. Kesederhanaan bukanlah kekurangan, melainkan kekuatan. Stoik melihatnya sebagai latihan jiwa untuk meraih kebebasan batin. Islam melihatnya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan hati yang penuh syukur. Namun, mengapa kita masih sering menyamakan kesederhanaan dengan kekurangan? Mungkin karena kita terlalu lama hidup dalam budaya perbandingan. Kita melihat orang lain memiliki sesuatu, lalu kita merasa kurang jika kita tidak memilikinya. Media sosial memperparah keadaan ini, menampilkan sepotong kehidupan orang lain yang penuh kemewahan, lalu membuat kita percaya bahwa itulah kebahagiaan sejati. Padahal, apa yang terlihat belum tentu sama dengan apa yang dirasakan. Berapa banyak orang yang hidup bergelimang harta, tetapi hatinya gelisah. Berapa banyak orang yang tersenyum di layar, tetapi menangis dalam sunyi. Dan berapa banyak orang sederhana yang mungkin hanya hidup dengan cukup, tetapi setiap hari wajahnya tenang, tidurnya lelap, dan hatinya lapang. Kesederhanaan bukan berarti kita tidak boleh memiliki. Kesederhanaan berarti kita tidak diperbudak oleh apa yang kita miliki. Disinilah letak kebijaksanaan itu. Seseorang yang memilih sederhana ketika ia mampu untuk berlebih, menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada harta, tetapi pada pilihan untuk merasa cukup. Kesederhanaan adalah keputusan sadar, bukan hasil dari keterpaksaan. Mari kita renungkan. Berapa banyak dari apa yang kita kejar sebenarnya kita butuhkan? Berapa banyak benda yang kita beli hanya untuk kemudian kita lupakan? Berapa banyak waktu kita habiskan hanya untuk mengejar sesuatu yang akhirnya tidak memberi ketenangan? Apakah rumah besar benar-benar membuat kita lebih damai? Apakah mobil mewah benar-benar membuat kita lebih bahagia? Ataukah kebahagiaan itu sebenarnya sudah ada dalam hal-hal kecil yang sederhana? Secangkir kopi di pagi hari, percakapan hangat dengan orang terkasih, atau sekadar napas panjang yang kita tarik dengan lega? Kesederhanaan adalah seni untuk menghargai hal-hal kecil. Ia mengajarkan kita untuk melihat keindahan pada yang biasa, menemukan kedamaian pada yang sederhana, dan merasakan kebahagiaan pada yang sepele. Kesederhanaan adalah ruang di mana jiwa bisa bernapas bebas. Dan pada akhirnya, baik Stoik maupun Islam mengingatkan kita hal yang sama. Sederhana bukanlah kekurangan. Justru dalam kesederhanaan, manusia menemukan kekayaan yang sejati. Kekayaan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, dan tidak bisa diukur dengan angka. Kekayaan itu adalah ketenangan hati, kebebasan batin, dan rasa syukur yang melimpah. Maka, jika hari ini kita masih memandang kesederhanaan sebagai tanda kelemahan, mungkin sudah saatnya kita membuka mata. Karena bisa jadi, dalam kesederhanaanlah kita justru menemukan kekuatan yang selama ini kita cari. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, izinkan saya mengajakmu sejenak untuk mendukung perjalanan kecil ini. Dengan menekan tombol subscribe, kamu bukan hanya mengikuti sebuah channel, tapi juga ikut menyalakan cahaya yang bisa sampai ke banyak hati di luar sana. Mari kita tumbuh bersama, perlahan namun pasti, dalam ruang sederhana bernama Emosi Jiwa. Kebahagiaan lahir dari syukur. Bayangkan pagi yang sederhana. Matahari baru saja terbit, embun masih menempel di daun, dan udara segar menyentuh kulitmu. Di tanganmu hanya ada secangkir kopi hangat. Tidak ada yang mewah, tidak ada pesta besar, tidak ada keramaian.
Tapi di dalam momen kecil itu, ada ketenangan, ada rasa cukup, ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Itulah wajah asli dari syukur. Syukur bukan tentang menunggu hal besar datang, bukan tentang menanti rezeki melimpah baru kita bahagia. Syukur adalah kemampuan hati untuk melihat keindahan pada apa yang sudah ada, sekecil apapun itu. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya. Mereka berlari mengejar jabatan, mengumpulkan harta, membeli barang-barang mahal, bahkan mengorbankan waktu dan kesehatan demi sebuah gengsi. Namun, ketika semua itu mereka miliki, seringkali hati tetap merasa kosong. Kenapa? Karena mereka lupa pada hal paling dasar. Bahagia tidak lahir dari memiliki segalanya, melainkan dari mensyukuri apa yang sudah ada. Para filsuf Stoik sudah lama mengajarkan hal ini. Bagi Marcus Aurelius, kebahagiaan bukan soal apa yang terjadi di luar, melainkan bagaimana pikiran kita menanggapi apa yang ada. Syukur, dalam bahasa Stoik, adalah kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini adalah cukup untuk kita jalani. Bahwa dunia tidak perlu selalu sesuai keinginan kita agar kita bisa bahagia. Dalam Islam, pesan itu bahkan lebih terang. Allah mengingatkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatmu." Ayat ini bukan hanya janji penambahan rezeki, tapi juga rahasia batin. Syukur membuat hati lapang, membuat jiwa damai, membuat hidup lebih ringan. Seseorang yang bersyukur tidak diikat oleh rasa iri, tidak diperbudak oleh keinginan, dan tidak dihantui oleh rasa takut kehilangan. Ia menemukan kebahagiaan pada apa yang ada, bukan pada bayangan yang belum tentu datang. Syukur adalah seni melihat. Melihat bahwa kesehatan kita hari ini adalah nikmat. Melihat bahwa orang-orang yang masih ada di sisi kita adalah karunia. Melihat bahwa kita bisa bernafas, berjalan, dan merasakan hari yang baru adalah anugerah yang tak ternilai. Banyak orang yang punya segalanya, tapi kehilangan rasa syukur, akhirnya kehilangan kebahagiaan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tapi penuh syukur, dan justru ia merasakan kebahagiaan yang jauh lebih dalam. Coba bayangkan seseorang yang setiap hari hanya makan sederhana, mungkin hanya nasi dengan lauk seadanya. Jika ia memandangnya dengan syukur, maka setiap suapan terasa nikmat. Setiap makan adalah pesta kecil di dalam hatinya. Tapi bayangkan orang yang makannya selalu mewah, penuh lauk, penuh rasa, namun hatinya tidak pernah puas. Ia selalu merasa kurang, selalu membandingkan, selalu mencari yang lebih enak. Maka setiap makanan pun terasa hambar. Inilah bedanya syukur dan tidak bersyukur. Syukur membuat sederhana menjadi istimewa, sedangkan kufur membuat istimewa terasa kosong. Kita sering berpikir bahwa bahagia itu rumit. Padahal, kuncinya begitu sederhana. Syukur. Lihatlah anak-anak kecil yang bermain hujan. Mereka tidak punya mainan mahal, tidak ada gawai canggih, tapi dengan air hujan dan tawa, mereka sudah bahagia. Mereka tidak berpikir tentang apa yang kurang, mereka hanya menikmati apa yang ada. Itulah syukur dalam bentuk paling murni. Namun semakin kita dewasa, semakin kita melupakan kesederhanaan itu. Kita sibuk menghitung kekurangan, sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sibuk mengejar hal-hal yang belum tentu memberi arti. Kita lupa bahwa syukur adalah jalan pintas menuju bahagia. Syukur juga melatih kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Betapa sering kita sibuk meratapi apa yang hilang, sampai lupa menghargai apa yang masih ada. Betapa sering kita menatap pintu yang tertutup, sampai tidak melihat pintu lain yang terbuka. Syukur mengajarkan kita untuk menundukkan kepala, merasakan detak jantung, dan berkata dalam hati, "Aku masih hidup." Itu sudah cukup untuk bersyukur. Orang yang bersyukur bukan berarti orang yang tidak punya masalah. Justru orang yang bersyukur adalah orang yang tetap menemukan alasan untuk berterima kasih, bahkan di tengah badai hidup. Stoik mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah musuh, melainkan bagian dari jalan. Islam pun mengajarkan hal serupa. Setiap ujian membawa hikmah, setiap luka membawa pelajaran,
dan setiap kehilangan membuka ruang bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah. Kebahagiaan lahir dari syukur karena syukur membalik cara pandang kita. Ia membuat kita melihat hidup bukan sebagai kumpulan kekurangan, melainkan sebagai kumpulan anugerah. Ia mengubah hanya ini yang aku punya menjadi alhamdulillah, aku masih punya ini. Ada pepatah yang berkata, orang kaya bukanlah yang memiliki banyak harta, melainkan yang merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Dan itu benar. Betapa banyak orang kaya harta, tapi miskin hati. Betapa banyak orang sederhana, tapi kaya kebahagiaan. Perbedaannya hanya satu, syukur. Syukur juga melindungi kita dari penyakit hati yang bernama iri. Selama kita hidup, akan selalu ada orang yang lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih sukses. Jika kita sibuk membandingkan, hidup kita akan dipenuhi iri yang tak ada habisnya. Tapi jika kita bersyukur, kita akan melihat apa yang kita miliki sebagai sesuatu yang berharga. Kita tidak butuh menjadi orang lain, karena kita tahu setiap orang punya jalan masing-masing. Dalam hidup, syukur ibarat kunci yang membuka pintu ketenangan. Ia membuat hati tidak resah, meskipun situasi tidak sempurna. Ia membuat jiwa tetap tenang, meskipun dunia tidak selalu adil. Ia membuat kita merasa cukup, meskipun apa yang kita punya tidak banyak. Itulah sebabnya kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada hal-hal besar, melainkan pada syukur atas hal-hal kecil. Maka, jangan tunggu sampai hidup sempurna baru bersyukur. Jangan tunggu punya segalanya baru merasa bahagia. Karena kesempurnaan itu tidak pernah ada, dan keinginan manusia tidak pernah selesai. Jika kita tidak belajar bersyukur hari ini, maka kita tidak akan pernah benar-benar bahagia, meskipun dunia sudah ada dalam genggaman. Bahagia lahir dari syukur, karena syukur mengajarkan kita untuk hidup dengan mata yang melihat nikmat, bukan kekurangan. Dengan hati yang penuh terima kasih, bukan keluhan. Dengan jiwa yang tenang, bukan resah. Dan mungkin, jika hari ini kita berhenti sejenak, menarik napas panjang, melihat ke sekitar, lalu berkata dalam hati, terima kasih ya Allah untuk apa yang aku punya saat ini. Maka disitulah kebahagiaan sejati dimulai. Dan pada akhirnya, kita kembali pada satu kebenaran sederhana. Kebahagiaan tidak pernah datang dari apa yang kita kumpulkan, melainkan dari bagaimana kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Seberapapun keras kita berlari mengejar dunia, pada suatu titik kita akan menyadari bahwa dunia tidak akan pernah berhenti memberi alasan untuk merasa kurang. Akan selalu ada yang lebih tinggi, lebih mewah, lebih hebat, lebih besar dari apa yang kita punya. Jika hati terus menatap ke sana, maka kebahagiaan akan selamanya terasa jauh. Tetapi syukur membalik arah pandangan kita. Ia membuat kita berhenti menatap apa yang hilang, lalu mulai melihat apa yang ada. Ia membuat kita menyadari bahwa dalam setiap nafas ada nikmat, dalam setiap langkah ada karunia, dan dalam setiap kesulitan pun selalu ada hikmah. Dengan syukur, hidup yang sederhana pun bisa terasa indah. Dengan syukur, beban yang berat pun bisa terasa ringan. Dengan syukur, luka pun bisa menjadi jalan untuk tumbuh. Betapa banyak orang yang menunda bahagia. Mereka berkata, aku akan bahagia kalau sudah punya rumah besar. Atau, aku akan bersyukur kalau sudah berhasil meraih cita-cita. Tapi bukankah setiap kali satu keinginan tercapai, selalu muncul keinginan lain? Bukankah kita selalu menemukan alasan baru untuk merasa kurang? Maka jika kebahagiaan hanya ditunda pada masa depan, kita mungkin tidak akan pernah benar-benar bahagia. Hidup bukan tentang menunggu alasan untuk bersyukur, melainkan tentang menemukan alasan di setiap detik yang kita jalani. Setiap pagi yang kita temui, setiap orang yang kita cintai, setiap rezeki yang datang, bahkan sekecil apapun, adalah undangan untuk bersyukur. Dan ketika hati terlatih bersyukur, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada hal-hal besar, tetapi lahir dari hal-hal kecil yang sering terabaikan. Syukur adalah bahasa jiwa. Ia tidak butuh banyak kata, hanya butuh kesadaran. Saat kita membuka mata di pagi hari dan berkata dalam hati, alhamdulillah aku masih diberi kehidupan, itu sudah cukup untuk membuat hari lebih bermakna.
Saat kita duduk bersama keluarga, meskipun hanya dengan makanan sederhana, lalu tersenyum karena masih bisa berbagi, itu sudah lebih berharga dari segalanya. Dan mungkin, disitulah rahasia kebahagiaan yang sejati. Ia begitu dekat, tapi kita sering mencarinya terlalu jauh. Ia begitu sederhana, tapi kita sering membuatnya rumit. Ia begitu nyata, tapi kita sering menutup mata. Syukur mengajarkan kita untuk hadir di sini sekarang. Tidak tenggelam dalam penyesalan masa lalu, tidak terhanyut dalam kecemasan masa depan. Dengan syukur, kita belajar menghargai saat ini. Kita belajar untuk berkata, apa yang aku miliki hari ini, apa yang Allah beri hari ini, itulah yang terbaik untukku saat ini. Dan kalimat sederhana itu sudah cukup untuk membuat hati damai. Saudaraku, kebahagiaan lahir dari syukur, bukan dari sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah ilusi, tapi syukur adalah kenyataan. Kesempurnaan selalu menuntut lebih, tapi syukur selalu membuat cukup. Dan jika hari ini kamu mendengarkan narasi ini, lalu hatimu tersentuh walau sedikit saja, itu pun sebuah nikmat. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merenung, tidak semua orang diberi ketenangan untuk berhenti sejenak dan memikirkan makna hidup. Itu pun alasan untuk bersyukur.